Kan nggak bisa lagi, mah. Ini persembahannya. Tadi gelasnya udah kosong kan? Nanti pasti seperti itu. Bisa. Pergi mana untuk semua? Tadi gelasnya mana?
Gitu sih. Hah? Shalom adik-adik. Adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Puji Tuhan pasti luar biasa ya Kak Luar Dwi ya. biasa, Kak. Nah hari ini tanggal berapa ya adik-adik? Hari ini tanggal 13 Juni 13 Juni. 2021. Kakak rindu banget untuk kita bareng-bareng bisa bilang yel-yel kita. Ayo 1, 2, 3. Ringga. Ringgas. Juga berpasu-pasu. Pada sarapan dulu adik-adik. Ya, sudah dong, Kak. Sudah ya Kak Sudah, Dwi ya. iya. Tapi belum ada yang jawab nih kenapa ya adik-adik ya. Karena masih pagi. Oh udah ada yang Oh bilang iya, udah. oke adik-adik ya, kita mau ibadah minggu ini, persiapkan ya, semangat kita, ya hati dan pikiran kita juga. Siapkan persembahannya juga. Ya, jangan lupa bawa Alkitabnya, Kak. Alkitabnya Iya, juga ya Kak Alkitabnya ya. ya. Oke, adik-adik sudah siap? Sudah siap ya? Sudah Oke. siap memuji nama Tuhan ya. Ya, Yuk kita mau beribadah bersama. kita nyanyi dulu ya, Kak ya. Oke. Ya, oke, kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik ya. Oke, siap adik-adik? Oke, kita mau bernyanyi. Aku anak sekolah minggu. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya biar tambah semangat. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, baik berdoa
adik-adik akan satu teduh Sabar. ya. Kita Kita persiapkan. mau saat teduh bareng-bareng ya, Ya, Kak. kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 16, Beta Mars Sekolah Minggu. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri ya. Oke? Kita ulang dari awal ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari anak-anak ikutin doa ini. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah orang yang berdosa ini. orang yang berdosa. Amin. Amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Bahkan burung pipit, bunga bakung, dia selalu menyertai kehidupan makhluk hidup di luar daripada diri kita. Maka dari itu, kita harus bersyukur atas kasih Tuhan yang boleh dahsyat dalam kehidupan kita. Kita boleh bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 sama 2 ya. Burung pipit yang Anak-anak, kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan di ibadah kita pada hari ini, diambil dari titah ketiga dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Allah akan menghukum Sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah
Kita harus takut serta kasih kepada Allah, Sebab itu jangan mengutuki, sebab itu jangan jangan menutupi, mengumpat, mengumpat, memakai guna-guna, memakai guna-guna, berbohong, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. menipu dengan memakai nama Allah. Sebab sebab hanya dalam penderitaan Hanya hanya dalam dalam penderitaan penderitaan dan di dalam doa dan di dalam doa serta puji-pujian serta puji-pujian kita layak menyebut nama Tuhan Allah. kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah. perintahmu. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu baik ya. Tuhan Yesus ya mati tersalib di kayu salib ya untuk menebus dosa-dosa kita. Yuk adik-adik, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Dihapuskan dosaku. Sambil bangkit berdiri. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku sumber pengasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita akan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah Dan ampunilah akan kesalahan kami, akan kesalahan seperti kami seperti kami mengampuni orang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. yang Yang bersalah kepada kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik semua udah pada makan belum? Sudah. Sudah, Kak. Sudah. Kalem, Semangat. semangat. Iya Kak. Tadi Kak Kathleen sama Kak Dwi ada ngeliat yang coret-coret ini ya, slide kita ya. Adik-adik boleh duduk yang rapi, Duduk yang rapi. duduk yang tenang, mendengarkan setiap ibadahnya ya Kakak ya. Nah kita sekarang mau memuji nama Tuhan. Judulnya itu bahasa cinta. Kalau misalnya kita saling mengasihi, berarti kita saling mendengarkan ya adik-adik ya. Sekarang kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 88 ayat 1 bahasa cinta. Boleh sambil tepuk tangan biar seru. Ku berikan seluruh hartaku, tapi tanpa kasih
Anak-anak, dengarkanlah ayat pengantar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, diambil dari Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat 26 sekaligus menjadi ayat hafalan buat kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik, mari kita bernyanyi dengan penuh semangat ya, dari Kidung Jemaat nomor 257. Aku gereja, kau pun gereja. Sambil kita berdiri yuk adik-adik. Oke. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Kita ikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja adalah gedungnya dan bukan bunga menarannya. Tuhan yang dilihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, Anaknya yang tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara yang menderita menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut yang turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang Kak Kevin sama Kak Dwi mau membacakan warta sekolah minggu. Yeay, kita mau baca dari nama minggunya. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Topiknya itu bermegah di dalam Tuhan. Penasaran kan siapa aja pelayan-pelayan hari ini? Siapa aja Kak Dwi? Hari ini ditulisnya Inang Sintua Boru Sianturi. Pengkhotbah Inang Sintua MJ Boru Sidauruk. MC Kak Kevin sama Kak Dwi. ya Kak Dwi ya. Oke. Pemusiknya ada Bang Daniel. Slide-nya ada Rosi, hostnya ada Kak Yuli, untuk soundman-nya ada Bang Niko Siagian. Jumlah anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah live streaming pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 bisa dilihat di slide ya adik-adik. Laki-laki berjumlah 56 anak, perempuan 57 anak, dan totalnya 113 anak. Yeay, puji Tuhan. Oke, kegiatan dan progres proker ya, sekolah minggu 2020. Adik-adik masih mengikuti anjuran pemerintah ya. Maka minggu ini tanggal 13 Juni 2021 ibadah sekolah minggu masih dilaksanakan di rumah masing-masing ya. Tetap semangat ya bersama keluarga melalui live streaming. Kita mulai jam 8.30 karena situasi dan kondisi ya masih belum aman. Jadi kita mulainya jam 8:30 ya adik-adik ya. Oke, berikutnya. Hari Minggu 20 Juni 2021 pelaksanaan ibadah sekolah minggu masih dilaksanakan di rumah melalui live streaming. Masih jam 8.30 ya. Sambil ini ya, kita menunggu kalau sudah selesai pandemi kita bisa berkumpul di gereja bersama-sama. Tapi ini kita masih di rumah masing-masing ya adik-adik ya. Oke, berikutnya paduan suara sekolah minggu. Hari ini nih, Minggu 13 Juni 2021, paduan suara sekolah minggu akan mempersembahkan pujian. Setelah penyampaian khotbah ya, adik-adik tentu pengen menonton ya. Oke, dan ingatkan kembali juga supaya adik-adik yang mau mengikuti latihan hari ini melalui Zoom pukul 14 ya, atau jam 2 siang ya adik-adik ya. Kalau mau ikut paduan suara, itu aja pengumumannya ya. Tapi nanti setelah khotbah adik-adik boleh nonton ya video paduan suara ya. Yeay, Oke. lanjut untuk informasi pengunduran diri. Adik-adik kenal Bang Andre sama Kak Cynthia enggak? Tentu kenal Kak. Kenal ya? Iya. Iya. Nah, Bang Andre sama Kak Cynthia memberitahukan bahwa kakak abang kita mengundurkan diri dari grup sekolah minggu HKBP Depok Timur. Kita doakan ya adik-adik, semoga Bang Andre dan Kak Cynthia terus sukses dan juga bisa melayani di tempat lain dengan penuh sukacita. Lalu ada dukungan doa untuk kesembuhan bagi adik-adik kita yang sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Ada adik Virgio Karsten Simare-Mare dari kelas Sukacita, ada adik Viola Boris Simare-Mare dari kelas TKB, dan ada Agustian dari kelas Agustian Simangunsok dari kelas 2. Kita doakan semoga kiranya Tuhan boleh menyembuhkan dan juga memberikan kesehatan bagi adik-adik supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa ya. Oke adik-adik, pengumuman berikutnya. Oh ya, adik-adik yang belum absen boleh di chat ya di kolom chat yang ada di Zoom. Jangan lupa karena kakak abangnya akan lihat kehadiran adik-adik melalui absen Zoom. Oke. Selanjutnya ada pengumuman selamat ulang tahun ya Kak Dwi? Ya, selanjutnya pengumuman selamat ulang tahun untuk adik-adik yang dimulai tanggal 7 Juni sampai 13 Juni 2021 ya. Nah, Alkitabnya terdapat dalam Mazmur 23 ayat 6 ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa ya. Siapa aja nih Kak yang ulang tahun? Oke, kakak mau sebutkan ya, Kak Dwi sebutkan ya. Yang pertama Alvaro Yeskil Sitorus ya, kelas Sukacita. Yang kedua
Karissa Putri Violena Marpaung, kelas sukacita juga. Ya, yang ketiga Elizabeth Sianipar, baru Sianipar ya, kelas sukacita. Dean Luban Batu, kelas sukacita. Arga Sinaga, kelas sukacita. Samuel Tambunan, TKB. Ya. Selanjutnya ada Ekana Huta Barat kelas TKB, ada adik Yosi Maharaja kelas 3, adik Sophia Manalu kelas 3, adik Florin Tambunan kelas 3, adik Yeriko Siregar kelas 5, adik Solo Naibaho kelas 6, dan kakak guru sekolah minggu kita, Kak Mary. Ya, Kak Rosemary Boru. Guru sekolah minggu kelas Panjaitan. 6. Yeay, selamat ulang tahun ya untuk kakak dan juga adik-adik semua. Kiranya Tuhan memberikan sukacita dan juga panjang umur serta kesehatan yang berlimpah dan kita semakin takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya untuk aktivitas horong. Untuk horong 1, tugas aktivitasnya apa aja ya, Kak? Kita seorang satu ya, Kak ya. Aktivitas horong 1, adik-adik mewarnai gambar gereja. Jadi nanti boleh diminta ya sama kakak abangnya kalau misalnya belum kirim gambar gerejanya. Nah, setelah adik-adik mewarnai, adik-adik membuat video yang mengatakan titik-titik-titik, yaitu sebut nama adik-adik, lalu adalah Bait Suci Allah. Contohnya nih, Kathleen Limbong adalah Bait Suci Allah. Gitu ya adik-adik. Jangan lupa dikirim ke grup masing-masing dan dikerjakan. Karena dari situ kita bisa lihat sukacita dan semangat adik-adik di Baik suci Allah. Itu kan orang dua. aktivitas orang tua ya, Kak. Ya, kita seorang dua, Kak. Aktivitas orang tua adalah adik-adik menyanyikan ayat 1 dari lagu Kidung Jemaat nomor 257 yang judulnya Aku Gereja, maupun gereja yang tadi sudah kita nyanyikan ya. Oke, ya adik-adik ya. Sekarang horong 3 ya, Kak ya. Yap. Aktivitas horong 3. Adik-adik menyusun puzzle dan menuliskan ayat hafalan yang diambil dari Alkitab ya. Galatia 3 ayat 26. Bunyinya, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jangan Ya. lupa dikerjakan ya adik-adik. Selamat mengerjakan. Oke, selanjutnya kita mau kembali bernyanyi, kita kembali mau bersukacita karena Yesus yang membentuk kita menjadi sebuah saudara. Maka dari itu, atas besar kasih Tuhan, kita mau bernyanyi dalam lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Jadi boleh sambil bertepuk tangan ya, boleh sambil rangkul papanya atau ajak saudaranya gandengan tangan. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Ya, sudah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Jehovah, Allah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih
anak-anak sekolah minggu ya Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikannya secara sederhana, sehingga anak-anak sekolah minggu mengerti dan memahami akan firman-Mu, hingga menjadi rema bagi kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak ya Tuhan yang dengan semangat mengikuti ibadah ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Halo anak-anak sekolah minggu, shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik. Puji Tuhan, suaranya semangat sekali ya. Baik. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini itu diambil dari Efesus 2 ayat 21. Alkitabnya sudah disiapkan? Sudah. Dibuka Alkitabnya di Perjanjian Baru Efesus 2 ayat 21. Sudah dibuka? Sudah ditemukan ayatnya? Sudah. Kita baca secara bersama-sama ya. Efesus 2 ayat 21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Baik. Ya. Adik-adik sekolah minggu, coba kita lihat slide berikutnya. Ya. Tema kita minggu ini adalah menghargai perbedaan untuk saling melengkapi. Menghargai perbedaan untuk saling melengkapi. Kita lihat slide berikutnya. Coba adik-adik lihat ini gambar apa? Siapa yang tahu? Gereja. Gereja. Bangunan namanya gereja. Coba kita lihat, ada gambar satu lagi. Gereja. Ini ada tulisan. Kalau yang ini gambar apa? Rumah. Ini namanya bangunan rumah. Ya, semua udah tahu ya, ini adalah bangunan rumah. Kalau rumah itu terdiri dari apa aja di dalamnya? Coba, siapa yang tahu? Kita lihat slide berikutnya. Ada apa aja di rumah? Ada dapurnya. Ada ruang tamunya. Ada kamar mandi. Iya, pintar-pintar semua ya. Kalau bangunan rumah atau gereja itu terdiri dari apa? Coba kita lihat slide berikutnya. Dari apa terbuat bangunan itu? Alat pasir. Ada batu bata. Ada semen. Kalau tukang bangunan, adik-adik sekolah minggu, kalau tukang bangunan, kalau untuk membuat bangunan, itu cuma pasir saja atau tidak? Ya. Jadi kalau untuk membuat satu bangunan itu terdiri dari pasir, semen, batu, kemudian ada beberapa kayu-kayu itu dibuat secara rapi tersusun oleh siapa? Oleh tukang bangunan. Dia rapi tersusun. Jadi tidak cuma batu saja, tidak cuma pasir saja. Kalau cuma pasir saja tidak bisa jadi bangunan. Kalau cuma batu saja itu pun tidak bisa menjadi satu bangunan. Ya.
Coba kita lihat slide berikutnya. Apakah gunanya bahan-bahan bangunan tersebut? Bahan-bahan Untuk tersebut berlindung, untuk ibadah, tempat Iya, jadi bahan-bahan itu tersusun rapi untuk menjadi suatu menjadi bangunan seperti tadi gambar yang kita lihat, bisa menjadi gereja, bisa menjadi rumah, bisa menjadi mall, bisa menjadi tempat perbelanjaan yang begitu bagus bangunannya. Itu dikerjakan oleh tukang bangunan yang mengerti dan memahami bangunan tersebut. Ya kan? Coba kita kembali kepada tadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Ya, di dalam Tuhan, ya, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Jadi kita ini, ya, teman-teman, anak-anak semuanya, kita ini diibaratkan badan kita ini disusun oleh Tuhan, ya. Kita itu disusun oleh Tuhan, yaitu Tuhan Yesus menyusun tubuh kita ini menjadi suatu bangunan. Itu yang disebut dengan bait Allah. Yang di dalamnya, di dalam badan kita ini adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang memerintah kita, Tuhan membuat kita menjadi rapih tersusun, dan di dalam kita ada Roh Allah. Ya. Di slide berikutnya nanti akan kita lihat, yaitu rapi tersusun. Allah mengatur semua itu, ya. Allah mengatur semua manusia sehingga rapi tersusun dirancang oleh Allah kepada setiap anak manusia. Jadi Allah yang merancang kita, Allah yang membentuk kita, anak-anak sekolah minggu dibentuk menjadi rapi tersusun. Bagaimana sih Inang bisa rapi tersusun? Caranya seperti apa? Caranya itu banyak, yaitu dia ada di dalam Alkitab kita ini. Jadi di sini adalah petunjuk, sama seperti tukang bangunan tadi, dia mengisi pasir, batu, dan lain sebagainya menjadi bangunan yang utuh. Demikian juga dengan Tuhan menyusun kita semua, anak-anak, rapi tersusun. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara ada yang belajar dari rumah dengan orang tua masing-masing. Jadi kalau orang tua dari mulai kita lahir kita diajari, ya, diajari ngomong, diajari sopan santun, diajari mandi, diajari kita makan sendiri, sehingga apa? Sehingga badan kita ini menjadi suatu bangunan, suatu tubuh yang sempurna di dalam Tuhan. Kemudian dari siapa lagi kita belajar? Dari guru di sekolah. Guru di sekolah mengajar apa? Guru di sekolah mengajar kita untuk baca tulis, ya kan? Diajari kita untuk bernyanyi, berhitung, membaca, dan lain sebagainya. Itu pun adalah rancangan Tuhan buat kita, gitu. Kemudian kita belajar dari siapa lagi, anak-anak? Sekolah minggu, dari guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu mengajar kita apa? Berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena Tuhan menyuruh kita untuk berdoa dan meminta apa yang kita butuhkan. Maka baik guru sekolah minggu maupun orang tua kita dan guru di sekolah mengajarkan kita untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan, dan untuk melakukan perbuatan baik. Kemudian kita diajar lagi oleh siapa? Oleh kakak-kakak kita di rumah, oleh adik-adik kita, ya. Jadi kalau kita bermain-main di rumah, itu adalah pelajaran buat kita. Jadi kita belajar bagaimana membereskan mainan, gitu ya. Jadi kalau kita habis bermain, itu mainannya jangan dibuang karena kita akan memakainya kembali. Jadi adik-adik sekolah minggu, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita diajar oleh Tuhan kepada kita untuk membuat kita menjadi bangunan yang sempurna, untuk menjadi tubuh yang sempurna. Kemudian kita akan saling menghargai, ya. Masih ingat kan? Khotbah minggu lalu dikatakan apa? Saling menghargai.
Jadi ada yang dari kita itu ada yang pintar bernyanyi, ya kan ya? Kemudian ada yang dari kita itu pintar matematika. Ada yang dari kita itu kulit putih, kulit hitam. Laki-laki, perempuan, semua berbeda-beda. Ya kan? Semua kita berbeda-beda. Tapi di hadapan Tuhan, semua kita itu adalah berharga. Jadi jangan bilang, itu kan perempuan, itu kan laki-laki. Itu tuh kulitnya putih, itu tuh kulitnya hitam gitu. Tidak seperti itu. Jadi semua kita sama seperti tadi, semen, pasir, ya, kemudian paku dan lain sebagainya, berguna menjadi satu bangunan. Kita pun demikian, anak-anak Tuhan, ya. Kita pun anak-anak Tuhan berguna semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Baik itu kulit hitam, baik itu kulit putih, semua kita saling menghargai. Jadi kalau misalnya kita bermain ya dengan teman-teman kita misalnya yang berbeda agama kalau di sekolah gitu ya. Kemudian berbeda jenis kelamin, kemudian ada yang berbeda kulit gitu ya, ada yang macam-macam gitu ya. Kita itu harus saling menghargai. Karena apa? Karena Tuhan sudah menghargai kita, sudah mengasihi kita terlebih dahulu ya. Kemudian dikatakan di situ kita rapi tersusun gitu ya. Jadi Tuhan itu mengatakan Tuhan itu mengatur kita rapi tersusun ya, seperti bahan bangunan tadi rapi tersusun. Jadi kita harus mau diajar ya. Jadi adik-adik sekolah minggu harus mau diajar. Yang tadi sudah Inang sebutkan siapa yang mengajari kita, kita harus mau diajar supaya kita menjadi apa tadi? Yang menjadi tugas horong kelas berapa ya tadi itu ya, yang mewarnai bangunan gereja itu ya. Oh, kelas 1 ya. Kelas 1. Nah, itu disuruh mewarnai apa tadi? Gereja. Apa katanya? Gereja itu adalah bait. Ya. Gereja itu adalah bait. Bait Allah, manusia. Jadi kita ini, jadi kalau gereja tadi diwarnai supaya bagus, kita pun kita warnai supaya bagus. Jadi anak-anak harus mewarnai dirinya supaya menjadi bait Allah yang bagus. Bagaimana ya caranya menjadi bait Allah yang bagus? Ya seperti itu tadi, belajar mau gitu ya, menghormati orang lain gitu ya, menghargai orang lain gitu. Kalau kita harus belajar ya, tidak nakal kepada orang lain. Oleh sebab itu kita menjadi bait Allah gitu ya. Tadi sama seperti yang kita lihat di nyanyian kita tadi ya. Kakaknya yang mana ya? Aku gereja gitu ya. Nanti kita bisa nyanyikan sama-sama lagi yang lagu gereja tadi. Jadi anak-anak sekolah minggu di sini Tuhan mengatakan bahwa aku adalah gereja. Ya, adalah gereja. Anak-anak sekolah minggu adalah gereja. Kemudian apa sih gereja itu katanya? Gereja itu bukanlah gedungnya. Tapi gereja itu adalah orangnya. Ya kan? Jadi gereja itu adalah anak-anak. Gereja itu adalah kita semua. Itulah yang disebut dengan bait Allah. Ya, jadi anak-anak semuanya pada saat ini kita akan menyanyikan kembali Aku Gereja, Kau Pun Gereja supaya kita sama-sama tahu bahwa pada hari ini kita dipilih Tuhan menjadi gerejanya. Anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, dan semua orang tua adalah gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita semua gereja. Dan dikatakan bahwa gereja itu bukanlah gedungnya. Jadi kalau anak-anak sekarang itu ada berkebaktian ibadah di rumah, ya itu juga termasuk ada di dalam gereja. Karena apa? Karena gereja itu adalah adik-adik sendiri. Karena gereja itu adalah kita sendiri. Jadi sekali lagi Inang katakan
Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, tetapi orangnya. Ya, mudah-mudahan semua kita menjadi bait Allah yang kudus. Adik-adik sekolah minggu menjadi bait Allah yang kudus, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi gereja yang kudus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sudah siap, Bang? Kita nyanyi ya sama-sama. Walaupun gereja kita sama-sama gereja. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Jehovah, Allah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada saat ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, bagaimana Engkau mengatur kami, mengatur adik-adik sekolah minggu ini ya Tuhan, untuk menjadi satu bangunan gereja yang tersusun dengan rapi. Terima kasih ya Tuhan, mereka mendengarkan firman-Mu dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu Tuhan. Biarlah mereka menjadi bait Allah yang kudus, untuk mereka juga dapat memberitakan firman-Mu kepada semua orang di dunia ini. Tuhan, terima kasih juga ya Tuhan untuk orang tua anak-anak ini ya Tuhan, yang sudah dengan baik memberikan mereka wadah untuk mereka ikut Tuhan beribadah dengan kondisi online seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kepadamu dimanapun adik-adik sekolah minggu ini berada. Mereka akan menjadi anak-anak kesukaan Allah. Tuhan, pada saat ini kami berdoa juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang senantiasa setia menemani mereka Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu ini ya Tuhan. Berikan hati yang ikhlas dan tulus kepada mereka Tuhan untuk melayani. Hingga nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan gereja kami ini ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang dalam keadaan sakit. Virgio si Mare-Mare dan Viola si Mare-Mare juga Agustian ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati setiap obat dan berkati setiap tindakan dokter dan medis Tuhan. Sembuhkan dan kuatkan mereka dan juga kuatkan keluarga mereka untuk merawat mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang akan mengurus mereka dan menyembuhkan mereka. Kami juga Tuhan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa dengan bertambahnya umur mereka, bertambah juga kecintaan mereka kepadamu Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan yang berulang tahun hingga mereka bertambah dewasa di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan sekolah minggu, agar Engkau yang memberikan hikmat pengetahuan kepada anak-anak sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, agar mereka tetap semangat melayani Tuhan di dalam kondisi pandemi ini. Sertai berkati seluruh kegiatan mereka ya Tuhan. Berkati juga semua orang tua adik-adik sekolah minggu. Berkati juga ya Tuhan seluruh pelayan-pelayan gerejamu ya Tuhan di HKBP Depok Timur ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa menopang kehidupan kami. Juga sekolahnya anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan yang mungkin ada yang sudah ujian kenaikan kelas dan sedang mengikuti ujian kenaikan kelas. Engkaulah yang memberkati setiap ujian, mempermudah mereka ya Tuhan untuk menjawab soal-soalnya. Jadikan semuanya ya Tuhan ujian mereka lulus dan mereka naik kelas dan lulus sekolah. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati setiap kegiatan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, kita udah selesai mendengarkan khotbah dari Inang Sintua ya. Nah, sekarang Kak Dwi, kita mau melihat tayangan video paduan suara sekolah minggu. Wah, Siapa yang udah seru. penasaran? Akan juga penasaran. Iya, kita semua pasti udah penasaran ya. Adik-adik boleh diinformasikan bahwa latihan ini udah dari Maret sampai dengan bulan Mei. Jadi usaha dari kakak abangnya benar-benar luar biasa ya adik-adik. Simak tontonan sekarang ya. Kasih sayangnya Tuhan Yesus menyapamu, wahai kawanku. Tiap waktu tak henti, limpah berkat kau diberi. Hendaklah kau menjadi anak terang yang bersinar, itu pintanya. Jadilah kau teladan di setiap perbuatanmu. Hormatilah orang tuamu, sayangilah saudaramu, santun pada sesamamu. Tekunlah berdoa dan memuji Dia atas berkat karunia yang diberi. Dengan kasih sayangnya Tuhan Yesus menyapamu, wahai kawanku. Tiap waktu tak henti, limpah berkat kau diberi. Hendaklah kau menjadi anak terang yang bersinar, itu perintahnya. Jadilah kau teladan di setiap perbuatanmu. Bersinarlah, terangilah isi dunia. Yeay, bagus banget ya Kak Dwi ya. Sekali ya, Kak, suaranya kayak. Iya, keren banget. Itu tadi final daripada paduan suara. Judul lagunya Tuhan Yesus Menyapamu. Nah, adik-adik yang mau join paduan suara masih bisa nggak Kak Dwi? Tentu bisa, Kak. Masih bisa ya, Iya. tapi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Nanti boleh ditanya langsung sama Bu Bonita atau Kak Kathleen untuk keterangan lebih lanjut. Nah, sekarang kita mau persembahan ya Kak Dwi. Iya, kita mau persembahan dari Kadik ya. Siapkan Kotak kotak siluan. siluanya. Ya, kotak siluannya. Ayo mana kotak siluannya? Kakak mau lihat dong. Ya, tolong diperlihatkan. Ada yang baru ambil, ada yang lagi angkat kotak siluannya. Bagus, adik-adik, pinter-pinter semua ya. Kalau udah pada siap, boleh bilang siap Kak, gitu. Udah siap, Kak. Iya. Mantap. Nah, sekarang kita mau Bernyanyi ya, adik-adik mari kita bernyanyi ya. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan ya. Oke, yuk sama-sama kita bernyanyi dengan semangat ya. sambil bangkit. Oh iya, sambil bangkit, yuk. Serikat persaudaraan berdiri
kita berdiri bersama-sama. Taruh. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kepada kita dengan damai sejahtera. Amin. Terima kasih adik-adik sekolah minggu, sehat semua ya. Selamat dadah, gitu dong. Absen muka. Adik-adik boleh diakses ya di kolom Zoom. Untuk adik-adik yang belum absen, kakak dan abang sekolah minggu tunggu. Oke? Oke sih. Sekarang kita mau yel-yel. Oh yel ya. Yuk Kak. Yang tadi belum ikut yel-yel, yang telat datang ibadahnya ya Kak. Sekarang kita mau yel-yel yang bangkit berdiri. Yel deh. Dilemesin badannya, digoyang-goyang. Udah berdiri semua, kalau udah berdiri semua bilang oke. Sekarang kita mau yel-yel ya. Ibadah kita udah selesai ya Kak Dwi ya. Sudah selesai ya Kak ya. Kita mau kembali bernyanyi ya Kak Dwi. Lagu Aku Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Bang Dani. Sambil bertepuk tangan. Sehat
kesehatan dan kebersihan. Dan semangat ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya untuk ibadah berikutnya. Sama-sama yuk. 3, 2, Dadah. Kan udah diambil.